Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangatnya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai menaati tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Ya, langsung saja Ibu akan jelaskan apa sih itu pengertian dari peraturan. Jadi di sini itu ada pendapat mengenai peraturan. Yang pertama itu peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan bisa tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua itu peraturan merupakan sebuah kebutuhan untuk menciptakan keteraturan hidup bersama. Keteraturan itu haruslah demi terciptanya keadilan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Dan yang terakhir itu peraturan pada hakikatnya adalah tatanan petunjuk atau kaidah yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tercapainya kebaikan bersama. Selanjutnya itu ada syarat-syarat peraturan yang baik. Yang pertama itu bertujuan mewujudkan keteraturan hidup bersama, memperhatikan kebutuhan, dan selanjutnya itu ada norma-norma masyarakat. Yang kedua itu dilandasi prinsip keadilan, perdamaian, dan kebaikan bersama. Dan yang terakhir itu ada proses penyusunannya berlangsung secara demokrasi. Di sini juga dijelaskan apa sih itu peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi oleh semua siswa di sekolah. Peraturan tersebut biasanya dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin sekolah merupakan keseluruhan ukuran bagi tindakan-tindakan yang menjamin kondisi-kondisi yang diperlukan sehingga tidak terganggu. Agar sekolah lebih baik, maka sekolah secara umum perlu mampu dibentuk tim ketertiban sekolah untuk memantau apakah aturan-aturan di sekolah berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada penyesuaian diri. Jadi siswa yang baru saja masuk SMP butuh waktu dan kesiapan diri untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Peraturan atau tata tertib di sekolah dasar berbeda dengan peraturan atau tata tertib di SMP. Oleh karena itu diperlukan bantuan semua pihak yang ada di sekolah untuk dapat membantu peserta didik dalam proses penyesuaian diri. Selanjutnya itu ada penentu penyesuaian diri. Itu ada penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi di dalam kelompok. Adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kondisi jasmani, di mana kondisi itu adalah struktur jasmani merupakan kondisi yang primer bagi tingkah laku, maka dapat diperkirakan bahwa sistem saraf, kelenjar atau otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Yang kedua itu ada perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dari respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Di samping itu, hubungan antara penyesuaian dengan perkembangan dapat berbeda menurut aspek kepribadian seperti emosional, emosi, moral, keagamaan, dan intelektual. Selanjutnya itu ada penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Di sini itu meliputi 4 poin. Yang pertama itu pengalaman, yang kedua itu belajar, yang ketiga itu
determinasi diri, dan yang terakhir itu lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Selanjutnya itu ada pengaruh rumah dan keluarga. Faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting karena keluarga merupakan suatu kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial pertama diperoleh individu adalah dalam keluarga. Kemampuan interaksi kemudian akan dikembangkan ke masyarakat. Selanjutnya itu ada hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri. Selanjutnya ada masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berbeda merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Yang terakhir itu ada sekolah. Sekolah mempunyai peran sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologis, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Bagaimana anak-anak? Apakah materi yang Ibu jelaskan sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Nah ya, apakah masih ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan ke Ibu ya. Aku, Bu. Oh iya, mau tanya apa? Contoh peraturan yang tertulis dan tidak tertulis itu kayak apa ya, Bu? Oh ya, baik. Jadi peraturan yang tertulis itu seperti tidak boleh terlambat berangkat sekolah. Misal ada siswa yang kebagian piket itu harus berangkat awal. Peraturan yang tidak tertulis itu contohnya seperti mengucapkan salam kepada teman maupun guru, berdoa dan menjenguk orang atau teman kita yang sedang sakit. Gimana? Ya, Bu. Seperti itu. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu peraturan merupakan perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan sekolah dapat diartikan juga suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi oleh siswa di sekolah. Peraturan tersebut biasanya juga dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis. Berhubung waktunya sudah habis, pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian dikerjakan di rumah. Untuk minggu depan nanti kita akan membahas mengenai sanksi pelanggaran peraturan sekolah. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu atau cari-cari materinya di rumah ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.